Man ana man ana man ana laulakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana dijelaskan bahwa seseorang berhak mendapatkan warisan melalui dua pintu. Pintu yang pertama adalah bil fardi, mendapatkan warisan dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Ada 6 kategori furud, bagian yang telah ditentukan, yaitu 1/8, 1/4, dan setengah, kemudian 2/3, 1/3, dan 1/6. Bagian yang kedua adalah seseorang mendapatkan warisan karena asobah atau bit ta'sib, mendapatkan sisa. Orang mendapatkan warisan dengan sisa itu ada 3 kemungkinan. Bisa mendapatkan sisa warisan dengan jumlah yang banyak, bisa mendapatkan warisan dengan jumlah yang sedikit, dan bisa juga tidak mendapatkan apa-apa karena memang tidak ada sisa yang bisa diterima. Lalu asobah itu ada 3 macam. Yang pertama, asobah bin nafsi. Yang kedua, asobah bil ghairi. Yang ketiga adalah asobah ma'al ghairi. Asobah bin nafsi adalah orang-orang yang secara mandiri mendapatkan sisa dari harta warisan. Cara penghitungannya adalah kata Rasulullah, al-hiqu bil faraidi, al-hiqu al-faraida li ahliha, fama baqiya fali aula rajulin dzakarin. Berikanlah warisan kepada ashabul furud, orang yang berhak mendapatkan warisan secara ketentuan, dan sisanya berikanlah kepada laki-laki yang paling dekat dengan si mayit. Maka asobah bin nafsi, ya, secara kaidah umumnya adalah siapa yang paling dekat dengan si mayit, maka dia mendapatkan warisan, dan siapa yang lebih jauh, dia akan terhalang oleh orang yang mendapatkan warisan dengan jarak yang lebih dekat. Maka ketika ada orang-orang yang menjadi ahli waris sebagai asobah, yaitu semua laki-laki. Asobah bin nafsi adalah semua laki-laki yang berhak mendapatkan asobah, ya kan? Kecuali saudara seibu dan suami. Jadi kalau kemarin kita sebutkan ada 25, 15-nya ahli waris adalah laki-laki, maka dari 15 itu, ya, 13 laki-laki adalah orang yang berhak mendapatkan warisan karena asobah. Yang 2-nya tidak, yaitu saudara laki-laki seibu dan suami. Lalu yang mendapatkan asobah bin nafsi dari kalangan perempuan adalah mu'tiqah, yaitu orang wanita yang memerdekakan si mayit. Selainnya tidak masuk dalam kategori asobah bin nafsi. Maka ketika para pemilik asobah bin nafsi itu berkumpul, tentu tidak semuanya mendapatkan. Ada orang-orang yang didahulukan untuk mendapatkan asobah, dan ada yang ditinggalkan atau terhalang. Karenanya bagaimana kita mengutamakan, ya, sebagian dan mengakhirkan sebagian yang lainnya, maka digunakan sistem tarjih. Tarjih yang pertama adalah tarjih bil jihah. Tarjih melalui jalur. Artinya, siapa yang jalurnya lebih kuat menghalangi jalur yang lebih lemah. Jalurnya ada 4. Ada jalur bunuwah, jalur anak. Itu yang nomor 1. Yang nomor 2, jalur ubuwah, yaitu jalur ayah serta kakek, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, jalur ukhuwah, yaitu jalur saudara.
ya, termasuk keponakan di situ, baik saudara sekandung ataupun saudara seayah dan anak-anak mereka. Ada yang keempat adalah jalur al-aumumah, jalur paman, yaitu paman, sekandung, seayah dan sepupu anak mereka. Nah, dari keempat jalur ini yang paling kuat adalah jalur bunuwah, jalur anak. Kalau ada anak laki-laki, maka dia mendapatkan asobah, yang lainnya tidak mendapatkan asobah. Jalur ubuwah bisa mendapatkan warisan tapi tidak melalui pintu asobah, tapi melalui pintu fard. Kemudian kalau ada jalur ubuwah, maka jalur ukhuwah dan jalur umumah terhalang. Kemudian kalau ada jalur ukhuwah, maka jalur umumah yang terhalang. Ini namanya jalur yang paling kuat. Jadi tarjihnya melalui tarjih bil jihah, tarjih melalui jalur. Yang kedua adalah tarjih melalui ad-darajah, melalui derajat. Jalurnya sama tapi derajatnya beda. Seperti misalnya anak laki-laki dengan cucu laki-laki, jalurnya sama yaitu jalur bunuwah tapi derajatnya beda. Ada jalur anak dan ada jalur cucu. Ada derajat anak, ada derajat cucu. Maka derajat anak lebih kuat daripada derajat cucu. Nah, begitu pula kalau ada bapak, kakek terhalang. Kalau ada saudara, maka keponakan terhalang. Kalau ada paman, maka sepupu terhalang. Itu namanya jalur adalah tarjih bid darajah. Yang ketiga adalah tarjih bil quwwah. Tarjih melalui kekuatan. Artinya kekuatan hubungan dengan si mayit. Contohnya adalah apabila ada saudara sekandung dan saudara seayah. Jalurnya sama, yaitu ukhuwah. Derajatnya sama, yaitu sama-sama saudara. Tetapi kekuatannya beda. Yang satu saudara seayah, yang satu saudara sekandung. Maka saudara sekandung lebih berhak mendapatkan asobah daripada saudara seayah. Demikian pula paman sekandung dengan paman seayah. Paman sekandung menghalangi paman seayah. Demikian pula keponakan dari saudara sekandung lebih kuat daripada keponakan dari saudara seayah. Nah, ini adalah asobah yang bin nafsi. Kemudian yang berikutnya adalah asobah bil ghairi, yang akan saya jelaskan pada video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Man ana